dalam ilmu manajemen, pemimpin itu adalah orang tua bawahan. Bawahan adalah anak pimpinan. Gedung perusahaan itu diibaratkan rumah. Berarti di dalam perusahaan itu ada hubungan kekeluargaan, ya, komunikasi yang baik, hubungan yang harmonis antara pimpinan dengan bawahan, pimpinan dengan sesama pimpinan, bawahan dengan sesama bawahan. Maka perlakukanlah bawahan itu seperti anak kandung. Jangan seperti binatang, memerintah karyawan seperti binatang. Terus nanti karyawan sedikit-sedikit buat salah langsung main pecat, itu nggak boleh. Ada etikanya, ya, ada prosedurnya. Nggak boleh langsung main pecat karyawan. Itu karyawan kan manusia, perlakukan secara manusiawi. Gitu ya. Kemudian untuk loyal ini, kalau karyawan loyal, Kristalia fokus, ya, Selena fokus. Untuk loyalitas ini paling sulit diwujudkan ke diri atau pribadi pimpinan atau karyawan. Nggak semua bisa, ya, apalagi kalau tergoda iming-iming dari perusahaan lain, langsung ini mengundurkan diri pindah ke perusahaan lain, berarti tidak loyal, ya. Berarti loyal itu adanya kesediaan atau kesadaran penuh untuk bekerja di perusahaan itu dari sejak diterima sampai dengan pensiun, ya, gitu ya. Kemudian ada fungsi mengambil keputusan. Coba kamu, Selena, kira-kira fungsi mengambil keputusan itu bagaimana menurut kamu? Menurut aku, fungsi mengambil keputusan itu Saya, suatu saya bukan aku. tindakan yang sudah dipikirkan untuk, ya gitulah kira-kira. Coba lebih spesifik lah, fungsi pemimpin Kayak mengambil misalnya kita keputusan. mau mengambil suatu keputusan itu, eh, misalnya contohnya untuk memecat seseorang, kan kita udah mikirin sebelumnya. Dipikirin. Ya, Coba kira-kira dipikirin seperti apa? Coba misalnya kamu pimpinan di perusahaan. terus, Kamu tadi kan cerita soal memecat karyawan. Nah, nah, coba kamu apa namanya, kronologikan kira-kira seperti apa maksudnya itu tadi yang kamu bilang tadi dalam bentuk contoh. ya maksudnya ya, ya udah kita pikirkan gitu kesalahannya apa. Terus kenapa kita harus memecat dia? Selain itu, Ya kan kalau misal kita mau memecat seseorang karena seseorang membuat kesalahan gitu. Jadi kayak dari 1 hari atau kadang bisa lebih dari seminggu sebelum kita, apa kan udah kita pikirkan Pak, maksudnya kesalahan seseorang itu gimana. gitu. Ya, kan suatu ambil keputusan atau suatu tindakan. Oke, saya tampung ya. Coba Kristalia. Ya Pak, Coba kamu. suara Bapak kecil kali Pak. Iya, kecil kali suara saya. Iya. Perasaan tadi jelas-jelas sudah semuanya dengar. Sebentar ya, sebentar. Mengambil suatu keputusan itu kayak yang dibilang Selena juga Pak. Sebelum kita mengambil suatu keputusan itu, sebelumnya kita udah pikirkan sebaik-baiknya. Kayak suatu mau mencat karyawan gitu kan pasti karena ada sebabnya, makanya kita pecat karyawan tersebut. Ini tentang fungsi pemimpin dalam mengambil keputusan. Ya, tentang fungsi pemimpin dalam mengambil keputusan. Apa Pak? Ini Kecil tentang suaranya. ini tentang fungsi pemimpin dalam mengambil keputusan. Tentang fungsinya. Fungsi karyawan. Pemimpin. Fungsi pemimpin mengambil keputusan ya Pak. Iya.
ya Pak. Jangan ngobrol, fokus dulu, fokus. Bentar ya Pak, izin dulu, Gojek datang. Aduh. Coba kamu Nadif. Ya Pak. Follow-kan wajahnya, follow-kan. Coba mulai. Ya Pak. Ya, coba kamu. Wajahnya follow-kan. Keputusan itu. Wajahnya follow-kan. Google-nya matikan dulu. Ini udah full kan Pak? Nah, Google-nya matikan dulu. Aku lagi cas. Nah, cepat ngomong. Ayo, lanjut. Keputusan Pak. Ya. Fungsi kepemimpinan salah satunya adalah fungsi mengambil keputusan. Nah, coba kamu jelasin kira-kira menurut kamu itu maksudnya apa? Semua fokus ya, jangan lakukan kegiatan apapun. Semua fokus. Fungsi pengambilan keputusan itu sebagai proses memilih suatu alternatif atau cara bertindak dengan metode yang mengambil keputusan itu memerlukan memerlukan tindakan, membutuhkan beberapa langkah. Oke, saya tampung ya. Sebelum mengambil keputusan, pasti akan ada diskusi atau kegiatan pengumpulan informasi dari mana suatu apresiasi mengenai situasi keputusan yang dapat dibuat. Oke, saya tampung ya. Seperti itu, Pak. Iya, saya tampung. Nah, ini gini Nadif ya. Ini sebelum saya lanjut. Waktu jam sebelum ini, ya, waktu jam sebelumnya, kamu kan ada permisi, kamu bilang mau ke toilet, tapi sampai akhir kuliah kamu nggak balik-balik. Videonya tidak aktif. Kamu kemana? Yang minggu lalu ya Pak. Minggu kemarin jam sebelum inilah pokoknya. Minggu semalam kan chatting. Minggu sebelumnya iya, Pak. jam. Kamu ada permisi, kamu bilang ke toilet, tapi sampai akhir kuliah kamu nggak aktif video. Seharusnya tidak boleh gitu. Terus satu lagi, ini masih yang minggu kemarin. Tadi saya baru kasih tahu samanya Yukiko ya. Seharusnya lebih kurang 10 atau 15 menit sebelum kuliah dimulai, itu link sudah dikirim ke grup. Minggu kemarin itu udah beberapa menit berlalu kuliah, link belum masuk, sehingga kuliah telat dimulai. Kemudian barusan ini link tidak dikirim, kuliah terlambat dimulai. Jadi sebagai ketua kelas itu seharusnya standby. Paling lama 10 atau 15 menit sebelum kuliah dimulai itu link sudah dikirim. Ya. Jadi mengenai permisi tadi, tolong jangan diulangi lagi, ini berlaku untuk semua. Kalau permisi selesai itu balik. Karena ini perintah akademik. Itu ya. Iya, Pak. So, ini perhatian untuk semuanya juga. Jangan lakukan kegiatan apapun pada saat kuliah sedang berlangsung. Kalau permisi ke toilet silakan, tapi secepatnya. Jangan habis ke toilet sehingga ke sana kemari. Akhirnya kuliah ditinggal. Tuh ya. Semua fokus. Kalau udah kuliah, waktunya kuliah, itu fokus. Jangan main-main lagi, jangan ngobrol, jangan lakukan kegiatan apapun. Nanti
Nanti setelah selesai kuliah, kalian mau gimana terserah. Ya, fokus semuanya dulu. Permisi itu ada durasinya. Saya nggak larang permisi ke toilet, kemana nggak saya larang. Yang penting jangan permisi makan. Itu nggak boleh selama jam kuliah berlangsung. Ya. Jadi ketua kelas itu baru saya ganti supaya kuliah bisa tepat waktu. Karena tempo hari wakilnya Yukiko jadi ketua kelas. Udah saya pilih tadi di awal kuliah. Kemudian wakilnya itu Alis. Saya juga sudah instruksikan baik kepada Yukiko maupun Alis. Lebih kurang 15 menit sebelum kuliah dimulai, link harus sudah masuk. Jangan tunggu diminta link. Nah, ini juga perhatian untuk semua. Jadi saling mengingatkan lah. Kalau misalnya Yukiko atau Alis lupa, coba yang lain mengingatkan, hubungi salah satunya, Yukiko atau Alis. Kirim link. Jadi saling mengingatkan, jangan hanya mengandalkan Yukiko atau Alis itu mengingat. Jadi kalian di satu kelas harus saling peduli. Itu ya. Karena kuliah online ini ya seperti ini. Udah resiko. Itu ya. Belum bisa dibuat tatap muka karena kondisi Kota Medan ini udah zona merah, terbanyak nomor 1 di Indonesia sekarang.